Masa kampanye telah usai, kini tahapan pemilu sudah masuk ke masa tenang yang berlangsung dari tanggal 11 hingga 13 Februari 2024. Selama masa tenang ini tidak ada aktivitas kampanye agar pemilih memiliki kebebasan dan ketenangan dalam menentukan pilihan politiknya. Lalu apa saja yang boleh dan yang tidak boleh dilakukan selama masa tenang ini? Bagaimana pula aturan main saat berada di area tempat pemungutan suara? Berikut informasinya. Masa kampanye bagi para peserta pemilu 2024 sudah berakhir pada Sabtu 10 Februari kemarin. Alat peraga kampanye seperti spanduk, baliho, umbul-umbul, dan bendera di sejumlah wilayah di tanah air sudah mulai diturunkan. Kini, berdasarkan peraturan KPU tahun 2023 tentang kampanye pemilihan umum, sudah memasuki masa tenang kampanye pemilu 2024. Masa tenang adalah masa yang tak dapat digunakan untuk melakukan aktivitas kampanye pemilu. Selama masa tenang, media massa cetak, elektronik, media daring, dan media sosial juga dilarang untuk menyiarkan berita, iklan, rekam jejak, atau bentuk lainnya yang bisa mengarah kepada kepentingan kampanye pemilu yang dapat menguntungkan atau merugikan peserta pemilu. Lembaga survei juga dilarang untuk merilis hasil jajak pendapat mengenai pemilu selama masa tenang. Ada ancaman pidana dan denda yang bervariasi bagi pihak yang melakukan pelanggaran. Ternyata KPU tak hanya mengatur perilaku para peserta pemilu, media, dan lembaga survei saja. KPU juga mengatur perilaku para calon pemilih yang akan mencoblos pada tanggal 14 Februari mendatang. Para calon pemilih yang akan menggunakan hak pilihnya di TPS dilarang membawa gawai dan alat perekam lainnya ke bilik suara. Para pemilih tidak boleh mendokumentasikan hak pilihnya. Larangan membawa gawai saat mencoblos itu diatur dalam Peraturan KPU PKPU nomor 25 tahun 2023 tentang pemungutan dan penghitungan suara dalam pemilihan umum. Bawaslu Jawa Barat meminta masyarakat tidak membawa telepon genggam ketika berada di bilik suara TPS pada saat pencoblosan 14 Februari nanti. Pelarangan membawa telepon genggam di bilik suara untuk mencegah terjadinya potensi kecurangan pemilu. Ada sejumlah larangan, diantaranya adalah larangan untuk membawa telepon genggam atau alat perekam lainnya. Ya. Itu ada diatur di PKPU nomor 25 tahun 2023 pada pasal 25 ayat 1 huruf E itu petugas KPPS ya dalam hal ini ketua KPPS mengingatkan agar para pemilih tidak membawa telepon genggam atau alat perekam lainnya ke bilik suara. Kemudian itu dipertegas di pasal 28 ya, ayat 2. Saya kira ini adalah aturan untuk mencegah potensi adanya politik transaksional ya. Karena hak pilih pada saat di bilik suara itu tidak boleh didokumentasikan ya, oleh para pemilih. Serangan fajar mengintai di masa tenang dan hari pencoblosan. Praktik bagi-bagi uang atau sembako ini masih menjadi pilihan untuk mendulang suara. Namun, tahukah para calon pemilih bahwa pemberi dan penerima politik uang bisa dipidana? Tim TV One mengabarkan.